Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Sigit NTS. Dalam video kali ini, gue bakal bahas tentang salah satu kasus yang menimpa seorang wanita cantik pada tahun 2016. Kasus percintaan yang berujung dengan duka. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, and share, serta jangan lupa nih nyalain tanda loncengnya biar lu tahu semua kalau gua upload video yang terbaru. Nur Atikah berusia 33 tahun, lahir di Malingping, Banten pada tahun 1983. Nur Atikah sendiri telah menikah sebanyak 2 kali. Pada pernikahan pertamanya, ia menikah dengan seorang pria yang bernama Tony, yang merupakan tetangganya. Dari pernikahan dengan Tony, Nur Atikah ini dikaruniai 2 orang anak, Mang. Namun pernikahan tersebut hanya bertahan selama 5 tahun, Mang. Karena Tony ini, sang suami, kedapatan berselingkuh dengan wanita lain. Setelah resmi bercerai, Nur Atikah ini pergi merantau nih ke Arab Saudi dengan menjadi tenaga kerja wanita selama kurang lebih 3 tahun, Mang. Setelah kontraknya habis, Nur Atikah ini kembali lagi nih ke Indonesia. Kemudian Nur Atikah menikah untuk kedua kalinya dengan seorang pria yang bernama Abudin. Namun sayangnya nih, Mang, setelah 4 bulan menjalani bahtera rumah tangga, lagi-lagi pernikahan tersebut harus kandas nih, Mamang. Karena sang suami ini suka berbohong dan tidak jujur. Tentunya sang suami juga bermain dengan wanita lain. Kemudian pada Juli tahun 2015, Nur Atikah ini bekerja nih di sebuah rumah makan Padang di daerah Cikande, Tangerang. Nur Atikah ini bekerja sebagai kasir di sana, Mang. Nur Atikah ini dikenal sebagai sosok yang baik, sopan, periang, dan bekerja keras. Di tempatnya ia bekerja, Nur Atikah ini kembali deket nih dengan seorang pria yang merupakan kepala rumah makan Padang tersebut. Pria itu bernama Agus. Karena setiap hari bertemu, menimbulkan benih-benih cinta di antara mereka. Namun tidak lama mereka dekat, Nur Atikah ini dipindahkan nih ke rumah makan Padang yang berada di Cikupa, Tangerang. Meskipun saat itu Nur Atikah dan Agus sudah berbeda tempat kerja, nyatanya mereka ini masih sering nih berhubungan lewat telepon dan pesan singkat. Nah, Mang, gue mau ceritain sedikit nih tentang profil si Agus. Dia adalah Kusmayadi alias Agus bin Dulgani, atau yang lebih akrab disapa Agus. Berusia 31 tahun, merupakan seorang warga desa Cibanteng, Bogor, Jawa Barat. Agus sebenarnya udah memiliki istri, Mang. Namun kepada rekan-rekan kerjanya, dia selalu bilang nih kalau dia itu belum menikah dan masih perjaka. Sebelum bekerja sebagai kepala rumah makan Padang di daerah Cikande, Tangerang, Agus ini pernah bekerja di sebuah rumah makan Padang di daerah Surabaya, Jawa Timur. Menurut pihak keluarga, Agus ini dikenal sebagai sosok yang pekerja keras dan tidak pernah nih mencari masalah dengan orang lain. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2015, Agus dan Nur Atikah ini kembali bertemu nih di sebuah tempat makan cepat saji yang berada di daerah Cikupa, Tangerang. Saat itu Agus mengaku nih kepada Nur Atikah bahwa dirinya ini masih bujangan dan belum menikah. Agus juga berkata kepada Nur Atikah kalau Agus ini mau serius menjalani hubungan dengan Nur Atikah. Nur Atikah yang mendengar pernyataan itu akhirnya menerima cinta dari Agus. Setelah pertemuan itu, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama dan menyewa sebuah kamar kosan di daerah Cikupa, Tangerang. Setelah mereka ini tinggal dalam satu kamar, mereka ini kerap melakukan hubungan layaknya suami istri, Mang. Hingga pada akhirnya Nur Atikah ini mengetahui kalau dirinya ini hamil, Mang. Nur Atikah ini mengajak Agus untuk menikah, tapi Agus ini selalu menolaknya dengan berbagai macam alasan. Nur Atikah juga semakin curiga nih ketika Agus seringkali tidak pulang ke rumah kos yang mereka sewa berdua. Kecurigaan itu pun semakin menjadi-jadi nih, Mang, karena uang Agus tidak pernah diberikan kepada Nur Atikah secara penuh. Dan benar saja, kecurigaan itu pun terbukti karena ternyata Agus telah memiliki seorang istri. Keduanya pun mulai sering terlibat pertengkaran, Mang.
Nur Atika juga kerap memaki Agus karena Agus jarang sekali pulang ke rumah kos mereka. Dan yang paling utama adalah Agus ini tidak kunjung menikahi Nur Atika yang pada saat itu kandungannya sudah menginjak 7 bulan, Mang. Kemudian pada tanggal 3 April tahun 2016, Nur Atika dan Agus kembali nih terlibat pertengkaran. Saat itu Nur Atika meminta kejelasan hubungan mereka dan meminta agar orang tua Agus segera datang untuk melamar dan menemui keluarga Nur Atika. Kemudian pada tanggal 10 April tahun 2016, sekitar jam 8 pagi, Agus ini membeli nasi bungkus nih untuk dimakan berdua dengan Nur Atika di kontrakannya. Namun lagi-lagi keduanya itu sempat ribut karena Nur Atika tetap menanyakan kepada Agus kapan mereka pulang kampung untuk menemui orang tuanya yang ada di Banten. Agus pun saat itu menjawab, sabar, nggak usah buru-buru pulang. 2 jam kemudian atau tepatnya pukul 10, keduanya kembali ribut nih. Saat itu Nur Atika didorong oleh Agus hingga terjatuh dan dimaki dengan kata-kata yang kasar. Kemudian Agus Nur Atika lalu mengunci lehernya kuat-kuat, Mang, selama 30 menit. Saat pertengkaran itu terjadi, sebenarnya Nur Atika ini sempat berteriak nih meminta tolong berkali-kali. Namun pada saat itu tidak ada orang ataupun tetangga yang datang. Setelah 30 menit berlalu, Agus ini mulai melepaskan nih cengkeramannya dari leher Nur Atika. Namun sayangnya, saat itu Nur Atika udah tidak bernafas lagi, Mang. Agus yang kaget dengan keadaan saat itu, kemudian ia memilih pergi meninggalkan Nur Atika di rumah kos tersebut. Agus lalu bergegas nih ke rumah makan Padang tempatnya bekerja untuk meminta bantuan kepada seseorang temannya yang bernama Erik. Yang mana Erik ini juga bekerja di rumah makan Padang tersebut. Namun saat itu Erik tidak bisa membantu dan berjanji akan membantunya pada malam hari. Kemudian di hari yang sama, sekitar jam 7 malam, terbesit nih di pikiran Agus untuk menghilangkan jejak. Ia kemudian membeli plastik sampah yang besar banget, lalu kembali ke kamar kosannya. Nah, ketika dia kembali ke kamar kosannya, Agus ini mengambil golok yang berada di bawah lemari TV, lalu mulai lengan bahu kanan dan kiri dari Nur Atika. Kemudian Agus memasukkan ke sebuah plastik kresek sampah, Mang. Sekitar pukul 8 malam, Erik, temannya Agus ini, datang ke rumah kosan untuk membantu Agus membuang sesuatu. Saat itu Agus menyerahkan kresek sampah yang ternyata isinya adalah Nur Atika. Saat itu Erik hanya menerima tanpa membuka isi dari kresek tersebut. Ia hanya bertanya kepada Agus tentang isi dari dalam kresek tersebut. Namun Agus tidak menjawab dan hanya bilang tolong buangkan saja. Erik pun akhirnya membuang sampah tersebut ke tempat pembuangan sampah Bugel Tiga Raksa, Tangerang. Setelah itu Agus pun pergi dari rumah kosan tersebut dan tidur di mes rumah makan Padang tempat ia bekerja. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 11 April 2016, sekitar jam 7 pagi, Agus kembali nih ke rumah kosan tersebut untuk membersihkan bercak merah di lantai serta jejak kaki. Lalu sekitar jam 4 sore, Agus ini kembali nih kaki pada pangkal paha sebelah kanan dan kiri. Lalu memasukkan potongan kaki tersebut ke sebuah kresek dan membuangnya ke Sungai Surya Toto sekitar 500 meter dari Pasar Tiga Raksa, Cikupa, Tangerang. Setelah itu Agus memutuskan untuk kabur nih ke Surabaya dan meninggalkan dari Nur Atika yang hanya tersisa bagian kepala dan tubuh. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 April tahun 2016, masyarakat sekitar mulai mencium bau tidak sedap dari kamar kosan tersebut. Masyarakat sekitar segera memeriksa kamar itu dan benar saja mereka menemukan jasad Nur Atika dalam keadaan yang mengenaskan. Warga kemudian melaporkan nih temuan tersebut ke Polsek Cikupa, Tangerang. Pihak kepolisian yang mendapat laporan itu langsung datang nih ke TKP dan segera mengevakuasi jasad dari Nur Atika. Pihak kepolisian dan tim forensik yang melakukan penyelidikan dalam kasus ini mengungkapkan nih
bahwa hasil DNA yang ditemukan di kuku serta tubuh Nur Atika itu merupakan sidik jari dari Agus. Dan berbekal itulah tim kepolisian langsung nih memburu Kusmayadi alias Agus. Sebelum tertangkap, Agus ini sempat nih ditetapkan sebagai DPO dan diburu oleh pihak kepolisian selama kurang lebih 6 hari. Kemudian pada tanggal 21 April tahun 2016, pihak kepolisian akhirnya berhasil nih meringkus Agus yang saat itu sedang menunggu makanan di sebuah rumah makan Padang di daerah Karangpilang, Surabaya. Pada saat penangkapan itu, Agus sama sekali tidak melakukan perlawanan. Kemudian setelah ditangkap, Agus ini diterbangkan nih dari Surabaya menuju Jakarta untuk dilakukan interogasi. Dalam proses interogasi sendiri, Agus mengakui nih semua perbuatannya dan menunjukkan di mana lokasi-lokasi dia membuang anggota tubuh dari Nur Atika. Namun sayangnya nih Mang, meskipun telah memberitahukan lokasi tersebut, tim penyidik masih belum mampu nih menemukan korban. Akibat dari perbuatannya, Agus dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Pada tanggal 13 September tahun 2016, sidang perdana dalam kasus ini pertama kali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang. Proses persidangannya ini bisa dibilang berlangsung sangat cepat, Mang, dan singkat. Kemudian pada tanggal 20 November tahun 2016, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 20 tahun terhadap Kusmayadi alias Agus bin Dulgani. Nah, Mamang, itu tadi cerita tentang penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Agus terhadap pasangannya yaitu Nur Atika. Nur Atika ini yang emang bela-belain pengen banget dinikahin oleh Agus karena Agus ini harus mempertanggungjawabkan tentang perbuatan yang ia lakukan. Yang mana Nur Atika ini udah hamil selama 7 bulan. Dan satu lagi nih Mang, mari kita bersama-sama nih doakan semoga almarhumah diberikan tempat terbaik di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan pastinya semoga keluarga korban juga diberi kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi permasalahan dan cobaan ini, Mang. Dan gua nggak bosan-bosan nih, Mang, untuk ngingetin lu semua dengan adanya video yang gua buat ini, semoga bisa jadiin pelajaran yang bisa kita ambil nih, Mang. Kita ini harus waspada dan selalu berhati-hati bahkan dengan orang terdekat sekalipun, Mang. Sekian video dari gua, thanks banget udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.